Ini saya sampai terharu karena mendapat pelayanan yang sangat bagus. Saya tidak salah, Tuhan menunjukkan saya. Pertama kali cobain nasi kandar di Malaysia. Gak kena macet tiap hari, tapi di sini aku bayar kos harganya lebih mahal. Di sini hidup lebih santuy, nggak ada ormas, nggak ada sound horeg. Di sini juga minim pungli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Pasien daripada Surabaya ini menangis ketika berobat di Malaysia, hingga orang Jakarta ternyata lebih pilih berobat di Malaysia. Kok bisa sih? Padahal kalau kita pikir-pikir, Jakarta itu kan kota besar. Kenapa orang Jakarta lebih pilih berobat ke Malaysia? Hingga pasien daripada Surabaya, ibu-ibunya ini menangis ketika ingat dilayani oleh dokter daripada Malaysia. Oke, sahabat-sahabatku semua, video ini sebagai bentuk informasi. Mana tahu sahabat-sahabatku mungkin suatu saat nanti jika sakit ya kan, atau keluarganya ada yang sakit, kemudian sudah berobat ke sana ke sini tidak mendapat kesembuhan, boleh mencoba untuk berobat ke negara tetangga kita yang begitu sangat dekat, yaitu Malaysia. Apalagi untuk saat ini Malaysia juga mendapat penghargaan nomor 1 di dunia, destinasi wisata kesehatannya nomor 1 di dunia. Wow, ini luar biasa ya. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu percontohan negara tetangga kita sudah luar biasa di dalam industri kesehatannya. Oke, sahabat-sahabat semua, seperti apa pengalaman orang Indonesia ketika berobat ke Malaysia? Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Ini saya sampai terharu karena mendapat pelayanan yang sangat bagus. Saya tidak salah, Tuhan menunjukkan saya ke rumah sakit ini. Itu yang saya rasakan, sehingga saya juga bisa merekomendasikan ke teman-teman saya yang di Indonesia gitu. Saya Ibu Endang Susilawati, saya berasal dari Surabaya, Indonesia. Saya nama Alexander Taufik dari Surabaya. Pada 2018 saya datang ke Prince Court ini atas rekomendasi anak saya untuk check up waktu itu. Kemudian di 2019 akhir 2019 itu terdeteksi ada CA pankreas, kanker pankreas. Itu pun saya direkomendasikan dari teman di Surabaya, Dr. Budi, dan direkomendasikan dengan Dr. Harjit Singh. Ya, puji Tuhan, sudah terdeteksi, saya mendapat pelayanan yang bagus. Masya Allah. Saya berjumpa dengan Dr. Harjit, pertama terkesan sekali saya. Dengan penjelasan yang terang, sabar, bertanya berulang-ulang juga dijawab gitu. Saya juga terharu lah. Dalam keadaan urgent saya mendapatkan dokter yang tepat. Di rumah sakit yang tepat, dokter yang tepat. Dokter juga responnya bagus sekali. Waktu di ICU, apa semua dokter sangat support kami. Support untuk pasien juga untuk keluarga pasien. Saya sangat terharu dengan Dr. Harjit sampai sekarang. Kalau saya ingat tuh saya mau meneteskan air mata. Tuhan tunjukkan saya dokter yang Masya Allah. berhati mulia. Itu yang kesan saya. Saya senang di sini ya. Satu misalnya kayak medical check up one day service. Cepat. Kita CT scan, hari itu kita tahu. Jadi cepat gitu, tidak berlarut-larut. Jadi pengalaman saya juga waktu itu yang terkesan waktu saya di karantin, Bapak sudah ada ini cek darah apa, kemudian malam itu pun pukul 10 saya di ward itu ditelepon sama dokter mengatakan bahwa hasilnya bagus. Maaf anti, saya telepon malam supaya anti keluarga tidak pikiran satu malam ini bisa tidur nyenyak. Itu satu hal yang kecil tapi bagi saya yang di Indonesia gitu. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivon, umur 35 tahun. Saya didiagnosa tumor mamai atau kanker payudara. Awal mulanya saya terkena kanker payudara itu jadi dirasa ada benjolan di payudara sebelah kanan. Terus saya periksa di beberapa rumah sakit di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Nah, di rumah sakit besar, di beberapa rumah sakit besar di Jakarta, katanya ini mengarah ke kanker payudara.
saya sudah disarankan operasi dan kemarin itu udah siap mau operasi di Jakarta, tapi suami ngobrol dengan beberapa teman-temannya menyarankan saya supaya berobat ke Penang, Malaysia. Menurut mereka pengobatan di sana itu lebih bagus ketimbang di Indonesia. Jadi ya saya ikhtiar juga berobat ke sana. Ini perjalanan pertama aku ke Penang. Pertama kita ke Kuala Lumpur dulu buat transit, terus nanti lanjut ke Penang. Sebelum berangkat, kami sudah menghubungi agen Medisco di sana. Nah, di sana tuh ternyata banyak banget pasien-pasiennya itu orang-orang Indonesia. Rata-rata hampir 80% di sini orang Indonesia 80%. semua. Mereka di sini sama, memiliki penyakit yang sama, ya lagi berjuang untuk melawan penyakit mereka. Banyak juga yang punya penyakit jantung berobat ke sini. Ini hari pertama saya, kita check up dulu, tes jantung, terus USG mamae, cek darah, sama yang terakhir itu CT scan. Habis itu kita langsung lanjut ketemu dokternya, dokter Amir. Nah, ini ruangan kemonya ya. Di sini tuh ada khusus ruangan buat pasien kemoterapi semua. Ini saya lagi menunggu antrian mau ketemu dokter Amir. Ini dokter Amirnya. Setelah saya ketemu dokter Amir, saya disarankan untuk kemo selama 8 kali per 3 minggu. Karena apa? Karena saya mempertahankan payudara saya. Ini proses pertama kali saya kemo. Saat mau diambil darahnya dulu nih. Jujur, saya pertama kali takut untuk melakukan kemoterapi, tapi setelah begitu melihat banyaknya orang-orang yang berjuang untuk sembuh, jadi saya pun ya pasrah saja. Besoknya hari ketiga udah kita tinggal pulang menuju Jakarta deh. Doakan ya semoga saya cepat sehat kembali seperti sedia kala. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya boleh silakan DM ke saya ya, nanti saya jawab ya. Nah, sebelum pulang ke Indonesia, kita mampir dulu nih beli oleh-oleh coklat buat anak-anak di rumah. Soalnya mereka tuh seneng banget sama coklat. Ya sudah ya, assalamualaikum. Sampai dibuat menangis dengan pelayanan dokter yang ada di Malaysia. Ibu-ibu daripada Surabaya hingga daripada Jakarta ternyata lebih memilih berobat ke Malaysia. Ini untuk bahan evaluasi supaya kita juga bisa melihat seperti apa kualitas layanan kesehatan di Malaysia, yang dimana ternyata orang Jakarta pun berobatnya sampai ke Penang. Ini membuktikan bahwa layanan kesehatan di Malaysia, kemudian hasilnya yang bagus, pengalaman-pengalaman sahabat daripada Indonesia ketika berobat di Malaysia ternyata hasilnya begitu sangat positif. Mungkin sesuatu hal yang positif perlu kita juga contohi, dan ternyata Malaysia memang dalam destinasi wisata kesehatannya tidak perlu diragukan lagi. Selain biaya obatnya juga murah, kemudian kalau kita misalnya berobat ke Malaysia itu juga sambil jalan-jalan. Kita lihat sendiri ya, ibunya sampai terharu, kagum dengan pelayanan dokter di Malaysia. Bahkan kalau ingat pun dia sampai menangis, dilayani dengan sebegitu baiknya. Mungkin ini juga menjadi salah satu percontohan hal yang bagus ya untuk layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Bukan berarti di Indonesia jelek, tidak bagus, tetapi kalau mungkin sudah berobat ke sana ke sini, mungkin belum mendapat kesembuhan, bisa langsung mencoba untuk datang ke negara tetangga kita, yang dimana dari segi alat-alatnya pun juga begitu sangat canggih. Maka tak heran sampai-sampai mbaknya yang daripada Jakarta menceritakan bahwa 80% ternyata pasien yang ada di rumah sakit Penang orang-orang Indonesia. Wow, luar biasa ya. Ternyata destinasi wisata kesehatan Malaysia rupanya menghasilkan sesuatu yang positif. Banyak yang berobat ke Malaysia mendapat kesembuhan. Tidak sampai di sini saja sahabatku semua.
Selesai berobat, mungkin bisa jalan-jalan, makan nasi kandar, menikmati makanan tradisionalnya. Kata siapa? Malaysia tidak banyak makanan tradisional. Faktanya, beraneka ragam jenis makanan tradisional, semuanya serba ada. Dan juga bisa menikmati pemandangan kotanya yang sangat modern, yang sangat indah. Bahkan untuk publik transportasinya nggak perlu diragukan lagi kalau berada di Malaysia. Seperti apa sih makanan tradisional Malaysia dan juga harga-harganya? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Pertama kali cobain nasi kandar di Malaysia. Nasi kandar. Sekarang aku mau cobain nasi kandar. Ini aku makan di Hamedia di Jalan Bukit Bintang. Ini dia buat harga-harganya. Ini aku makan di sini karena katanya ini tuh nasi kandar tertua di sini. Ini aku beli nasi putih pakai ayam bawang. Terus pakai semua kuah-kuahannya tapi kecuali yang kambing karena aku gak suka kambing. Gak lupa pakai sayurannya juga. Ini aku pilih buncis. Terus aku mau cobain si sotong viralnya ini nih, penasaran banget. Aku juga beli baby crabnya sama teh tariknya juga, dan total aku makan di sini 117,65 ringgit atau sekitar 450.000. Oke, langsung aja kita cobain. Gimana Mbak rasanya? Ini ayamnya tuh gede banget dan bumbu bawang itu enak banget, mirip-mirip kayak ayam kecap gitu. Aku kira aku gak suka ya sama nasi kandar, ternyata aku suka. Buncisnya juga tuh seger tapi garing gitu karena ditumis deh, enak banget. Sotongnya ini sih juga enak banget. Enak banget. Tidak berpasir kan Mbak? Faktanya nasi kandar Malaysia ternyata begitu viral. Meskipun ada juara MasterChef Indonesia yang mengatakan katanya, oh nasi kandar di Malaysia itu lebih enak nasi kandar saya. Kalau di Malaysia berpasir, tapi faktanya lihat mbak-mbaknya daripada Indonesia begitu sangat menyukai nasi kandar. Lanjut cobain teh tariknya. Oh, gimana Mbak teh tariknya? Enak atau tidak? Sumpah aku gak expect ini seenak itu. Manisnya tuh bener-bener pas banget. Next cobain nasi kandar di mana lagi ya? Komen. Aku masih ingat banget momen pertama kali aku tinggal di Kuala Lumpur. Semua makanan di lidahku terasa kurang asin, and it contains a lot of herbs. Padahal makanannya enak, but I don't think that's my cup of tea back then. Somehow aku adaptasi lumayan cepat. Aku udah berdamai dan aku udah mulai merasa bahwa aku sangat menyukai makanan yang ada di Kuala Lumpur. Bukan cuma makanan Indo aja ya. Aku udah mulai paham mana makanan yang memang bisa aku makan dan mana yang tidak. Makanan mana yang sekiranya akan cocok sama selera aku dan mana yang tidak. Di titik ini juga aku menyadari bahwa yang namanya permulaan pasti itu susah. Mungkin emang bener gak ada yang namanya gak cocok. Kita cuma perlu untuk lebih mengenali diri kita sendiri. Betul. Supaya bisa adaptasi dengan lebih baik. Dan tentunya belajar untuk menerima sesuatu yang berbeda dari kita. And it's not only about the food. Pertanyaan ini tuh jawabannya subjektif. It's very much depend on your personal experience. Hidup di mana aja tuh pasti ada struggle-nya. Mungkin aku udah gak kena macet tiap hari, tapi di sini aku bayar kos harganya lebih mahal. Di sini hidup lebih santuy, nggak ada orang, nggak ada sound horror. Di sini juga minim pungli, tapi di sini nggak ada laundry 1 kilo 3.000. Every choices have their consequences. So what I'm trying to say is choose the consequence. It's still within your pain tolerance. Karena emang batas tiap orang tuh pasti beda. Jadi sebelum aku terima tawaran kerja di Kuala Lumpur, I've done a lot of research, social life, ekonomi, sampai political condition. Jadi jangan FOMO, jangan impulsif, choose the pain that we can endure. Dari mulai nasi kandar hingga ternyata mbak-mbaknya daripada Indonesia ketika tinggal dan bekerja di Malaysia dibuat begitu nyaman dengan suasana yang ada di Malaysia. Pastinya setiap negara ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun di sisi lain mbaknya sampai nggak ada sound horeg. Waduh, kok sampai segitunya sih Mbak? Memang kalau di Malaysia itu nggak ada sound horeg seperti di Indonesia, yang dimana memang kadang-kadang sound horeg ini apa ya, menjadi salah satu budaya baru di Indonesia yang dimana patutnya itu harusnya nggak ada di Indonesia. Ya masa iya sih sound kemudian dibunyikan musik kemudian kita ikuti dari belakangnya, itu budaya apa? Kalau di Malaysia di sini lebih menghargai budaya lokal, lebih menjaga budaya lokal. Sehingga kita bisa tahu sendiri, budaya-budaya dan makanan Malaysia itu lebih mendunia. Ini bukan membanding-bandingkan, bukan sahabatku semua. Kemudian nggak ada ormas, nggak ada pungli. Ya memang, kalau di Malaysia itu tukang parkir pun nggak ada, pungutan liar ini itu pun nggak ada, dan banyak tempat wisata gratis. Kemudian soal nasi kandar, nggak usah dipertanyakan lagi. Ternyata nasi kandar Malaysia lebih viral. Meskipun tahun-tahun kemarin ya kan
ada sedikit kontroversi yang dimana juara MasterChef Indonesia pernah mengatakan, oh nasi kandar Malaysia itu berpasir. Ternyata justru nasi kandar Malaysia semakin hari semakin viral. Oke sahabat-sahabatku semua, tidak sampai di sini saja. Seperti apa sih publik transportasi yang ada di Malaysia yang begitu membuat kagum orang Indonesia? Bahkan sampai-sampai kemarin ada mas-masnya bilang, oh terminal di Malaysia itu nggak ada calo, beda dengan di Indonesia. Oke, itu pun banyak yang terasa. Sebenarnya seperti ini sahabatku semua. Kita harus melihat sesuatu yang positif ya. Jadi jangan terus marah-marah. Itu kan memang seperti itu di Malaysia. Kalau di Indonesia kan kulturnya berbeda. Iya memang. Tapi setidaknya kita mencontohi dari sisi positifnya. Oke, langsung kita simak. Inilah aneka ragam jenis makanan tradisional hingga publik transportasinya. Makan makanan khas Malaysia. Halo semua, jadi ini adalah vlog pertama aku ya. Oke, hari ini aku mampir ke bazar makanan yang kebetulan banget ada di belakang apartemen. You know, bazar-bazar di sini tuh selalu rame dan penuh sama makanan enak banget. Dan kali ini aku penasaran banget pengen cobain salah satu makanan khas dari Terengganu, Malaysia, yaitu kerupuk gemuk Pasar Payang. Mungkin teman-teman yang pernah ke Malaysia familiar sama kerupuk lekor. Nah, ini tuh mirip banget, tapi yang itu lebih chubby alias lebih gemuk. Biasanya digoreng sampai garing di luar, dan di dalamnya tuh masih kenyal dan berasa ikan banget. Yang aku suka, mereka langsung goreng di tempat, so it's hot and fresh. Disajikan dengan sambalnya ini, yang pedes, asam, manis gitu, dan cocok banget buat cemilan. Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, aku seneng banget bisa explore makanan-makanan lokal kayak gini, dan honestly, kerupuk gemuk ini bisa jadi comfort food juga sih. Anyway, segitu dulu vlog singkat hari ini. Jangan lupa cobain ini kalau kalian ke Malaysia dan nemu di bazar gitu, pokoknya harus dicobain. Kalau kalian mau aku explore makanan atau budaya Malaysia lainnya, komen di bawah ya. Harus dicoba. See you next video. Bye! Let's go! Karena udah bosan banget di Kuala Lumpur, cuman keliling-keliling Bukit Bintang, kita sedikit melipir ke Penang. Ke Penang, naik bus. Seperti apa suasananya? Biar kita tahu. Sahabat-sahabat Sebenarnya sih semua. di trip kali ini aku nggak ada berencana untuk ke Penang ya, tapi ya kenapa enggak gitu kan? Lalu karena aku kekurangan kerudung, aku melipir dulu ke Muas untuk beli beberapa kerudung. Belanja dulu mbak, beli kerudung. Di Malaysia itu Jadi kita harganya bakal ke Penang itu menggunakan juga murah. bus. Nah ini pergi dulu ke TBS-nya untuk TBS. cetak atau print tiket bus. Sebenarnya lebih worth it pakai pesawat sih dari Kuala Lumpur ke Penang. Cuma untuk kaum mending-mending seperti aku memilih untuk pakai bus aja gitu. Aku pesan tiket busnya melalui aplikasi dengan harga Rp40. Tujuannya ke Penang Sungai Nibong. Perjalanan kurang lebih 5-6 jam aja. Tapi kalau pakai pesawat mungkin 30 menit doang. Jangan lupa buat kalian itu sediain amunisi selama perjalanan 5 jam. Karena di bus aku ini cuman ada 2 kali berhenti doang coy. Dan kalian tahu apa? 15 minutes. Supirnya cuma ngasih 15 menit doang buat singgah. Ngapain 15 menit? Bisa aja nanggung. Teman-teman on time ya untuk nunggu tiketnya. Karena busnya tuh on time banget. Jadi kalau berangkatnya jam segitu beneran jam segitu berangkatnya. Kalau enggak bakal ditinggal kita. Untuk busnya lumayan nyaman ya. Dan pilihan seatnya tuh ada yang 2 dan ada yang 1. Dan kalian tahu selama perjalanan itu hujan lebat. Jadi aku bisa tidur. Mantap mbak, happy enjoy selama berada di Malaysia. And ya guys, good morning and selamat datang di Penang. Dan selamat menikmati makanan yang ada di Penang mbak. Termasuk di antaranya nasi kandar, roti canai. Pastinya sarapannya enak-enak, makan. Udah sampai Penang, jangan lupa cobain cendol yang amat sangat viral ini ya. Nama cendolnya Teo Chow Cendol. Katanya ini cendol legendaris yang ada di Penang sudah berdiri dari tahun 1936. Udah banyak banget artis-artis mancanegara dan tokoh-tokoh terkenal publik yang udah mencoba cendol ini. Kalau untuk rasa sih standar ya, kayak cendol pada umumnya. Cuman agak kurang mendok aja sih rasanya. Oke, karena kita udah di Penang, kemana lagi kita nih? Kecang. Ya. Ini lepat. Ya, ini keripap. Ini Makanan kue tradisional Malaysia. Bismillah. Nih. Kue seri muka. Yes, ini apam. Ini puding. Puding jagung.
Which one is the nicest? Which one would you recommend? Apa recommend dia makan kuih apa yang sedap? Kuih apa yang sedap tu? Nggak cuma suruh dia kulit lepat lah. Lepat. Have you tried? Kue lepat. Terus. Mbak ini selalu itu jarang. Di Indonesia juga ada, di Malaysia juga ada kue lepat. Kalau selalu pisang lah. Lepat pisang juga ada. Di Indonesia lepat jagung ada, di Malaysia pun juga sama ada. Ini pisang. Pisang. Wah, banyaknya dah kita ambil ni. So ni kita ada dekat Sungai Buloh, kita nak makan tengah hari ni, kita nak makan dekat buah patin tempoyak sebabnya kat sini banyak menu saya tengok kat TikTok. Jom. Weh Muhammad, banyak lauk ni. Yang ini korang pure makan apa? tradisional Kita Melayu. tengok ni ada patin tempoyak, Patin ni ada tempoyak. ekor lah, ada badan, Wow. kepala. Ni ayam tempoyak ada, udang pun ada guys. Udang Masya tempoyak korang Allah. pernah try ke? Talapia goreng, ni nak ambil juga. Ayam kampung goreng. Wah, tengok. Masak lemak kau makan tak? Makan Boleh ambil nak? Pari asam pedas, Wow. masak merah, tempoyak pucuk ubi kita nak ambil satu yang ni. Jering pun Tempoyak ada, jagung pucuk ketel ada juga. Ni dah siap bekas macam ni, so korang tinggal ambil je. Harga pun dah ada dah. Macam-macam menu ada kat sini. Yang goreng-goreng pun. Yang ada ayam kampung belado, ikan keli, ikan kembung, bergedil ada, tahu ada. Muhammad kalau kau nak ambil je Sini syurga ulam. Tengok macam-macam ulam ada. Tu ada jering, Wow. petai. Suka tu kalau petai. Wah, segar-segar pula tu. Ni terung ni. Cencaluk, budu semua ada lah. Hai, korang boleh ambil sini. Muhammad nak apa Muhammad? Nyamik Ni jagung betul. ais ni. Luqman tu nak air apa tu? Macam-macam lauk kita ambil sebab lauk sini banyak. Terliur tengok semua melauk. First of course kita kena try dia punya patin tempoyak dulu. Bismillah. Bismillah. Bagaimana Kak rasanya Kak patin tempoyak ya Allah? Sedap gila. Betul-betul. Nyam. Kuat ke rasa tempoyak dia? Kalau patin tempoyak kena rasa tempoyak tu kuat baru sedap. Nak ikan lagi? Nak ambil. Manis-manis Sedap. gurih. Dah, makan, Sedap. makan. Dah mulai hingus dah baru makan. Patin tempoyak. Ni pucuk ubi tempoyak. Pucuk ubi tempoyak pun juga ada ya. Kalau yang ini pure tradisional Melayu Malaysia. Makanlah ulam-ulam kan. Makan dengan tempoyak. Mungkin untuk sahabat-sahabatku bisa pergi datang ke Pahang ya. Kalau untuk jenis Ayam makanan kampung. Nak seperti ini. Nak. Aku ambil paha. Ayamnya pun ayam kampung. Pastinya lebih nikmat, lebih enak ya. Wow. Apalagi kalau makan tengah hari. Lauknya macam ini ya Allah. Ini bikin nasi banyak ya. Ini udang tempoyak. Udang tempoyak, First Masya time makan. Allah. Sebab biasa makan ikan tempoyak dia kan. Udang tempoyak pun sedap ke? Udang tempoyak. Luqman, buka awet kau nama Fatin ke? Ni, dah masak ah? Daging masak lemak cili api. Cepat, makan. Daging masak lemak cili api. Rasa kuat salai dia. Kalau tak nak pedas, budak-budak nak makan boleh ambil ni. Ayam goreng kunyit. Ni ada lala. Nak? Ambil. Wow. Yang membuatkan dia sedap tu kan, dia punya tempoyak tu guys. Sedap ulam dia. Nak ikan? Kalau Malaysia bilang Nak ikan ulam ni ulaman, tempoyak sedap kalau kan? Ikan Indonesia tempoyak dia kan? lalapan. Muhammad suka weh. Lepas ni kalau aku nak makan patin tempoyak yang sedap, aku tahu dah kat mana. Kat sini. Abah patin tempoyak. Wow. Makan petai. Memang terliur weh. Mantap betul. Masakan sini semuanya kebanyakannya pedas-pedas. Tambah lagi nasi. Tahu-tahu habis. Nah, ambil patin dia. Tak ada rasa hanyir ke apa tau. Dekat sini bayar apa? Sebab dia fresh. Allah Muhammad habis makan. Tengok kepala-kepala Masya ikan, Allah. ekor-ekor ikan. Ya Allah. Weh, tak habis-habis lagi ya makan. Aku dah habis lah tengok ni. Tengok Lama makan 2 ayam kampung. Kat sini ada bubur juga tau. Wow. Mantap betul ya. Lepas makan dihidangkan bubur yang manis, buah. Memang benar-benar super nyami, enak betul. Habis dah kita makan, minum air pun habis dah. Yang lebih-lebih kita bungkus balik. Banyak juga nak makan makanan tengah hari kan. Korang datang dekat ni. Restoran Abah Patin Tempoyak. Try tempoyak dia, wajib ya. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, keanekaragam jenis makanan yang ada di Malaysia. Bahkan cendol Malaysia pun juga begitu sangat terkenal dan didatangi para artis, berbagai artis daripada luar negara, bukan artis lokal saja. Bayangkan, cendol Malaysia itu bisa memikat para artis-artis dunia untuk datang ke Penang. Bukan hanya cendolnya saja, tetapi makanan tradisional Malaysia yang lainnya memang begitu sangat kaya dan beragam. Karena Malaysia merupakan salah satu negara berbilang bangsa sehingga memiliki kekayaan tradisi, budaya, dan juga makanan. Kemudian
kita lihat juga ya kan, terminal busnya juga begitu sangat modern. Kalau kita kemana-mana pasti insya Allah aman-aman saja dan pastinya happy enjoy. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, rekomen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Untuk jenis makanan tradisional Malaysia kadang-kadang memang memiliki kemiripan yang hampir sama seperti di Indonesia. Namun bukan berarti Malaysia klaim makanan dari Indonesia itu salah besar ya kan? Karena kita negara bertetangga. Kemudian dari segi iklim pun ya, dari segi iklim kita juga sama ya kan? Pastinya dari segi bahan-bahan pun juga sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling menghargai satu sama lain dan mari kita jalin kerukunan.